Shalom saudara dikasih Tuhan. Pernah mendengar kata solider? Kata solider itu menunjukkan salah satu sikap yang mulia yang mestinya kita miliki, saudara. Seorang tuan naik mobil mewah menuju pabriknya. Tahu-tahu mobilnya itu kejeblos lumpur. Waduh, memang musim hujan banyak lumpur, mobilnya selip masuk lumpur, jeblus. Nah, drivernya turun, stafnya turun, wah mendorong, mengangkat mobil itu. Tapi anehnya tiba-tiba pintu mobil dibuka, si tuan ikut turun dari mobil itu. Plus kakinya masuk dalam lumpur, pada si tuan itu pakai sepatu yang baru bagus. Pakaian yang perlente bersih masuk lumpur. Plus semua orang kaget. Hah? Si bos masuk lumpur juga. Wah, mereka merasa nggak enak sekali kan? Bagaimana perasaannya? Wah, tapi mereka juga salut. Lalu dengan lebih bersemangat mendorong mobil itu sehingga bisa keluar dari jebakan lumpur itu. Singkatnya sampai di rumah, wah istri tuan tadi marah-marah ya. Gimana nih bajumu kok kotor sekali? Pakaiannya kotor, sepatunya penuh lumpur. Lalu si tuan tadi bilang pada istrinya, aku kan nggak bisa dong duduk enak-enak di mobil. Padahal staf dan driver berjuang di tengah lumpur. Aku nggak bisa begitu, aku harus solider pada pergumulan ini. Saudara, sikap tuan tadi sangat mulia. Dia punya sikap solider. Jadi apa itu sikap solider? Perasaan empati atau simpati yang dinyatakan secara nyata. Nggak cuma omong doang, tapi ditunjukkan empati simpatinya. Perasaan senasib, setia kawan, keberpihakan, ikut menderita. Pengertian yang nyata, nggak cuma mengerti, ya aku mengerti keadaan, tapi diekspresikan. Dan kalau orang yang punya sikap solider dan membangun solidaritas, maka akan terbangun yang namanya solid. Ya, kebersamaan yang makin solid karena semua solider. Lawan dari sikap solider adalah sikap acuh tak acuh, tidak pedulian, tidak peka perasaan orang lain, tidak peduli situasi, egois, jaim, sombong. Itu lawan dari solider. Bayangin kalau tuan tadi tetap duduk di mobil enak-enak sementara mobilnya diangkat susah payah oleh orang lain. Nah itu sombong, jaim, nggak peduli perasaan orang lain. Tapi tuan tadi memberi contoh yang baik. Pertanyaannya, seandainya Anda yang menjadi tuan itu di dalam mobil itu, Anda akan ikut turun, jeblos di dalam lumpur, berlumpur ya, atau Anda akan tetap jaim di dalam mobil? Ya, biar yang dorong terserah. Yang penting aku nggak kotor. Ya, kalau Anda milih yang mana? Saudara, ini menarik. Kenapa? Di dalam teks kita tadi, Lukas 3 berbicara tentang Yesus juga ikut dibaptis. Ketika orang-orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis. Padahal ketika orang banyak datang kepada Yohanes, apa khotbah Yohanes? Yohanes berkhotbah demikian, saudara. Lukas 3 ayat 3. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Di ayat yang ke-7, wah Yohanes keras sekali berkata, hei kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari muka yang akan datang? Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kalau saudara jadi Yesus, maaf ini, kita yakin sekali kan Yesus tidak berdosa. Bukan keturunan ular beludak. Ada di tempat itu. Kalau saudara jadi Yesus, Anda mau nggak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Kalau bicara tentang kedudukan, Yesus Allah yang menjadi manusia, Mesias, Kristus, yang gak sebanding kalau sama Yohanes Pembaptis. Tetapi yang menarik, Yesus di dalam teks kita dari Lukas 3 ayat 21, orang banyak dibaptis. Yesus juga
dibaptis. Nah, lalu pertanyaannya, loh apa Yesus juga mau bertobat? Seperti orang-orang banyak kan Yohanes bilang, bertobatlah. Hai kamu keturunan ular beludak. Saya mikirnya agak lain sedikit begini saudara. Andai kata nih, saya bicara begini. Saudara-saudara, yang keturunan ular beludak silakan duduk di sebelah kiri. Yang bukan keturunan ular beludak duduk di sebelah kanan. Saya bertanya pada Anda akan milih duduk di kiri? Di kelompok yang tadi saya katakan, yang keturunan ular beludak duduk di kiri. Atau Anda milih, saya akan ada di kanan. Kenapa? Saya bukan keturunan ular beludak, Pak. Ular beludak itu kan licik. Ular beludak itu kan jahat. Ular beludak kan suka mematok, beracun, berbisa. Ular beludak itu simbol orang jahat. Tidak bertobat. Nah, saya ada di kanan, Pak. Nggak mau di sini. Saya bukan kok kelompok itu. Nah, kalau saudara pilih yang mana? Kalau Anda yakin bahwa Anda tidak seperti itu. Saya tahu dan saya juga mungkin akan memilih. Nah, saya nggak mau ditunjuk seperti orang yang keturunan ular beludak. Saya bukan kok. Saya akan milih di posisi ini. Nah, silakan yang mau duduk di sana malu-maluin kan gitu kan. Tetapi Yesus tidak jaim. Yesus tidak sombong, melainkan dia mau dibaptis seperti orang-orang lainnya. Kenapa? Sikap solider. Ini saudara, lain sekali baptisan Yesus dengan baptisannya orang-orang yang ada di sana. Yesus mau dibaptis karena dia mau menunjukkan solidaritas. Kamu sedang berjuang untuk bertobat. Kamu sedang berjuang untuk memperbaiki diri. Aku mendukung semangat itu. Walaupun Yesus tidak berdosa. Walaupun Yesus sebenarnya tidak butuh pertobatan. Yesus sudah menunjukkan buah-buah kehidupan. Buah-buah karya kasih yang nyata dengan kedatangannya ke dunia ini kan sudah buah karya Allah dan kasih Allah yang begitu besar. Yang nanti puncaknya pada kematiannya di kayu salib bagi pengampunan dosa. Tapi sekali lagi Allah mau menjadi manusia itu menunjukkan solidaritas. Mau tinggal di tengah dunia yang penuh dosa dan kumuh ini. Penuh dengan persoalan. Allah yang maha suci dan maha kudus mau berdialog, mau tinggal bersama kita. Bahkan lahirnya pun memilih di kandang, di palungan yang hina. Ini menunjukkan sikap solidaritas kepada orang-orang yang sedang terpinggirkan, orang-orang yang sederhana, orang yang selama ini tidak dianggap oleh dunia ini. Tapi kesitulah Allah menyatakan solidaritasnya. Intinya, Yesus mau dibaptis bukan karena dia mau bertobat, karena punya banyak dosa seperti saudara dan saya yang butuh bertobat selalu. Tapi Yesus melakukan itu karena solidaritasnya. Kepekaannya. Ada orang-orang sedang mengaku dosa. Ya dia ikut solider mendukung. Jadi kita bedakan. Baptisan umat yang saudara dan saya terima di gereja adalah tanda percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai sebuah komitmen. Saya mau mati dan bangkit menjadi manusia yang baru. Saya mau menjadi anggota gereja. Karena lewat baptisan lalu seseorang diterima menjadi anggota gereja. Kalau lewat pengakuan percaya menjadi anggota CD, ya kan? Baptisan dewasa jadi anggota dewasa. Nah, baptisan Yohanes agak beda dengan baptisan umat pada masa kini. Baptisan Yohanes ada baptisan pertobatan. Mengajak orang-orang untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan pembaptisan Yesus lain lagi. Yesus menunjukkan solidaritasnya pada orang yang berdosa. Yang sedang berjuang untuk bertobat. Untuk memperbaiki hidup. Mirip dengan ilustrasi saya tadi. Tuhan yang turun ke dalam lumpur. Itu bukan tugasnya. Dorong mobil itu gajah si driver. Mengangkat mobil dari lumpur bukan tugasnya. Apalagi dia punya pakaian yang bagus. Tapi dia memilih melakukan itu. Menjadi tugasnya. Karena dia punya sikap solider. Yesus melakukan pembaptisan. Menerima dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai dorongan buat saudara dan saya
supaya lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki hidup. Dan itu semua menjadi awal dari karya Kristus yang luar biasa. Dan dikasih Tuhan, bukan cuma Yesus yang berjuang solider di tengah perjuangan manusia yang butuh pertobatan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Roh Kudus juga ada dalam peristiwa itu. Solider juga. Maka di ayat 22 digambarkan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Yesus hadir, Allah Roh Kudus hadir, Allah Bapa hadir. Masing-masing menyatakan solidaritasnya dalam karya dan kasih bagi manusia yang sedang berjuang untuk memperbaiki diri seperti saudara dan saya. Jadi hari ini, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, maka solidaritas Allah Tritunggal itu nyata bersama kita. Nyata menemani perjuangan kita. Nah, ada yang bertanya, Pak, bedanya baptisan air dan baptisan Roh Kudus apa? Baptisan air maksudnya yang kita terima lewat baptisan umat, biasanya kita akan dipercik gitu ya. Dengan baptisan Roh Kudus, ya dua-duanya buat gereja GKI sama. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka karya Allah Tritunggal itu nyata dalam hidupnya. Kehadiran Allah Roh Kudus memenuhi hidupnya. Atau dengan kata lain, menerima Yesus berarti menerima kehadiran Allah Tritunggal, termasuk Allah Roh Kudus, untuk memimpin dan menguasai hati dan hidupnya. Karena itu mari kita buka hati kita buat Tuhan. Nah saudara, menarik sekali solidaritas Allah Tritunggal dalam karya Yesus. Bersama-sama Yesus. Dan Yesus juga solidar dengan orang-orang di sekeliling sungai Yordan itu dan mau dibaptis. Mari kita tiru nih sikap solidar ini. Solidar yang diwujudkan dalam sikap dan karya yang nyata. Yesus bukan melihat orang bertobat lalu malah jaga image. Wah, ini kamu ini orang-orang berdosa memang perlu bertobat. Ayo sana, dibaptis. Cepat sana. Hasilkan buah pertobatan. Wah, ikut-ikut kayak Yohanes Pembaptis. Kamu keturunan ulah budak. Wah, bukan begitu ya. Yesus bukan menyalahkan, bukan menghina, bukan meremehkan orang-orang yang berdosa yang minta ditemani pertobatannya. Melainkan Yesus ikut dibaptis. Mendorong niat yang baik. Kamu punya niat yang baik. Ayo, tinggalkan sifat ular beludakmu itu. Lebih baik kan orang yang bertobat dari sifat ular beludak yang licik dan jahat, daripada orang yang terus hidup dalam kemunafikan dan tidak pernah bertobat. Dengan kata lain, pembaptisan Yesus juga punya makna ia menghargai, ia menemani perjuangan kita semua yang sedang berjuang untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Sebab kan gak gampang ya kan. Mau memperbaiki menjadi orang yang solidar itu sulitnya minta ampun. Mau menjadi orang yang sabar, waduh sulitnya minta ampun. Mau menjadi orang yang baik hati, murah hati, peduli, waduh. Namanya kita ini manusia itu masih dipenuhi ego, masih dipenuhi keinginan, masih dipenuhi harga diri. Sulit menjadi orang baik. Tetapi Yesus mendorong kita. Ayo, ayo berjuang. Hidup lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sekaligus melalui pembaptisan Yesus itu, Yesus ingin menunjukkan bahwa untuk penebusan dan keselamatan karya Yesus yang akan dia lakukan itu perlu disambut dengan pertobatan dan hidup yang baru. Juga pembaptisan Yesus bermakna Yesus mendukung pelayanan Yohanes Pembaptis yang memang diutus Allah untuk membuka jalan pertobatan bagi banyak orang agar mereka menerima karya Yesus, Sang Mesias. Dan dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis melakukan karyanya untuk terjadi pemulihan-pemulihan. Gak cuma dibaptis dan bertobat, tapi terjadi pemulihan. Inilah yang didukung oleh Yesus. Maliaki 4 ayat 5-6 menggambarkan apa
dan siapa Yohanes Pembaptis dalam peran itu. Digambarkan bahwa ia, ayat yang ke-6, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Nah, nanti di Lukas 1 ayat 16-17 digambarkan siapa Yohanes Pembaptis. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Dan hati orang-orang berduka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, di sini saudara kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis pun melakukan sikap solider atau solidaritas yang luar biasa untuk menyiapkan umat yang siap menyambut dengan penuh pertobatan, menyambut Mesias. Dan dikasih Tuhan, menyambut Kristus, sikap bertobat, sikap solider juga ditandai dengan perubahan hati. Digambarkan dalam teks, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini berubah 180 derajat. Hati orang-orang durhaka, orang jahat, orang sesat kepada pikiran orang benar. Jadi pikirannya jadi benar. Nah, sudah dikasih Tuhan untuk kita bisa bersikap yang baik. Kita memang perlu mengubah hati. Demikian juga mau hidup solider pada orang lain, hatinya harus berubah. Hati yang benar, pikiran yang benar, enggak jaim, enggak sombong. Dan karena Yesus punya kerendahan hati yang luar biasa, maka buat Yesus tidak sukar untuk menunjukkan solidaritasnya untuk menerima pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Solider adalah buah nyata dari pertobatan. Salah satu buah pertobatan ya murah hati, menjadi orang yang peduli, hidup dalam kebenaran, tapi juga salah satunya solider. Karena solider adalah sebuah wujud nyata, tindakan nyata. Solider dengan sikap solider pada orang lain, apalagi kesulitan orang lain, apalagi ini Gunung Semeru yang kemarin meletus dan membawa banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, solidaritas ditunjukkan dengan memberi bantuan. Mendengar orang yang susah, solider, melakukan sesuatu. Mendengar orang kebanjiran, mendengar orang yang susah. Sikap solidaritas itu diwujudkan dalam ekspresi tindakan karya yang nyata. Dengan kata lain, sikap solider itu mengalahkan sikap egois. Membuang prasangka negatif. Sikap rendah hati. Orang yang solider itu rendah hati, sederhana. Mudah saja, aku mau ambil bagian. Ada banjir-banjir, aku turun, aku tolong. Oh, ada situasi membutuhkan dia, aku hadir. Ada tempat-tempat yang kumuh membutuhkan pertolongan, ya aku datang sana, apa salahnya? Rendah hati, sederhana, rela berkorban, kasih yang nyata, mengutamakan kebersamaan kemanusiaan, itu solider. Saudara dikasih Tuhan, perbuatan baik itu walaupun kecil dapat mengubah wajah dunia, membuat orang bisa tersenyum. Kalau saudara saya ingin menunjukkan sikap solidaritas, caranya bagaimana? Nggak sulit-sulit saudara, nggak yang repot-repot. Segelas air minum, wah, yang kita berikan pada orang-orang yang sedang haus, ini bisa menunjukkan sikap solidaritas. Sikap yang nyata pada orang lain. Segelas air minum bisa membuat orang tersenyum. Terima kasih ya. Bisa membuat hati orang nyes, gembira, melihat perhatian, kepedulian, kesetiakawanan. Ayo berbagi minum dengan aku. Kamu haus kan? Ini kebetulan aku ada air. Ayo berbagi minum. Wah, ini luar biasa. Solider itu peka perasaan orang lain. Kebaikan itu walaupun sepele, itu mengubah hati sesama. Walaupun kebaikan itu walau kecil, dapat menginspirasi dunia. Saudara, saya membawa obat. Obat. Sikap solider ini seperti obat ini, saudara. Begitu orang sedang pusing, kalau datang obat, pusingnya hilang. Ya, kalau kita sedang punya masalah dengan penyakit dan kasih obat, terus, wah, hadir tepat sesuai kebutuhan. Dan orang solider itu seperti obat yang menyenangkan bagi orang yang sedang ada di dalam persoalan. Pertanyaannya, hari ini banyak orang sekeliling kita mendapatkan persoalan hidup. Apa yang Anda dan saya sudah lakukan buat mereka? Nah, tapi solider yang baik harus diiringi dengan sikap
rendah hati. Yohanes Pembaptis menunjukkannya di ayat 16-17. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia, Mesias yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, kerendahan hati Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa dia bukan Mesias. Dia hanyalah utusan. Yang membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Ia lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kalau aku cuma baptis kamu dengan air. Saudara, ini menunjukkan Yohanes Pembaptis begitu rendah hati. Merendahkan dirinya. Dan memang dia tahu diri. Siapa dia dan siapa Mesias yang kepadanya dia membuka jalan. Pertanyaan saya, apakah Anda dan saya hari ini orang-orang yang kalau melakukan sesuatu dilakukan dengan rendah hati? Kalau membuat kebaikan dengan rendah hati? Apakah kita gereja yang melakukan karya kasih dengan rendah hati? Solidaritas yang baik harus diiringi dengan sikap yang sehat. Sikap yang sehat diiringi dengan kerendahan hati. Solidaritas yang sehat dan membangun harus juga didasari nilai-nilai yang benar dan cara yang benar, bijak dan tepat. Karena itu mari kita belajar sikap solider dari sikap Yesus yang mau menerima pembaptisan ini. Dan mari kita praktekkan sikap solider dan solidaritas seperti ini dalam hidup sehari-hari. Mari kita budayakan, mari kita ajar anak-anak kita, generasi muda kita untuk selalu solider. Lihat ibunya sedang menyapu, ya solider ikut membersihkan. Lihat ada tetangga sedang kedukaan, ya ikut menolong atau ambil bagian dalam kedukaan supaya ikut meringankan. Punya jiwa yang selalu peka dengan kebutuhan orang lain. Gak perlu diminta-minta, gak perlu dipanggil-panggil. Sudah solider. Pertanyaan saya, apakah jiwa solidaritas itu ada dalam diri Anda? Dan itu adalah salah satu tanda buah pertobatan. Salah satu tanda orang Kristen yang sehat punya jiwa solider. Pertanyaan saya, apakah tanda buah pertobatan dan kehidupan Kristiani yang sehat itu sudah ada dalam hidup Anda? Apakah hidup Anda bagaikan obat yang dibutuhkan orang lain? Mungkin lewat kata-kata Anda menghibur orang lain. Lewat tindakan Anda meringankan beban orang lain. Lewat sikap Anda membuat orang lain, wah dia kok ngerti ya, saya sedang bergumul ini. Dia kok memberi pertolongan pas seperti yang saya sedang butuhkan. Itu namanya Anda dan saya peka orang lain. Nah itulah solidaritas yang Yesus mau untuk kita ikut lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sudahkah Anda dan gereja Anda bersikap solider dengan masyarakat sekeliling gereja? Apakah mereka melihat gereja hadir dalam pergumulan, persoalan, perjuangan masyarakat? Mari saudara kita hadir dengan kerendahan hati, dengan cinta kasih yang tulus. Buktikan nyata kita ini pengikut Kristus yang punya jiwa solider. Tuhan